Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Reza Putra akan sedikit membahas tentang uh, sesuatu yang terjadi kemarin, yang cukup viral, bahwa adanya perzinahan antara menantu dan mertua. Di sini penting untuk dibahas siapa saja orang yang mahram atau haram untuk dinikahi selamanya. Jadi saya tertarik untuk membahas tentang ayat wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khallatukum wa banatu akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailul abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu yang menjadi saudara sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istri-istri dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Jika kamu belum mencampuri istrimu dan kamu sudah ceraikan, maka fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagimu untuk menikahi anakmu itu, dan istri-istri dari anakmu atau menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan itu dua perempuan yang bersaudara kecuali telah terjadi pada masa lampau. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini kita akan jelaskan di dalam kitab fikih Sunnah Syekh Syed Sabiq menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdiri dari tiga kategori. Yang pertama dan ketiga ini merupakan mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad yang disebutkan dalam fikih yaitu mahram yang tidak bisa dinikahi sampai mati. Di sini sampai selama-lamanya tidak akan bisa dinikahi gitu. Disebutkan bahwa yang pertama ini disebutkan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dia mahram mu'abbad karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah. Siapa saja dia? Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khallatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Di situ dijelaskan diharamkan bagimu ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Inilah orang yang adanya hubungan nasab. Dia termasuk mahram mu'abbad, mahram yang sampai mati selamanya tidak akan bisa menikah. Jika terjadi perzinahan atau apa, maka tidak akan bisa dia menikah dengan orang yang dizinahinya. Kemudian yang fase kedua, yang nomor 2 disebutkan Imam Syekh Sabiq dalam fikih sunnah, dijelaskan bahwa yang kedua ini yaitu mahram mu'abbad karena saudara sesusuan, karena adanya hubungan radha'ah atau menyusu. Anak-anak yang menjadi saudara sesusuan itu disebutkan dalam kitab fikih ada beberapa syarat. Yang pertama,
Menurut di dalam fikih Islam Mu'adilah itu disebutkan bahwa 5 kali kenyang. Walaupun di Said Sabiq disebutkan 3 kali kenyang sudah menjadi anak susuan. Dalam Al-Fiqh Islami Mu'adilah itu yaitu 2 kali kenyang, 5 kali kenyang. Khamsah radha'ah. Dan yang syarat kedua yang menjadi bisa menjadikan anak susuan yaitu jika anak tersebut berumur tidak lebih dari 2 tahun. Jadi antara umur 1 tahun dan 2 tahun itulah jarak yang dimana apabila anak seseorang menyusu kepada orang lain di umur segitu, maka dia dengan yang disusui menjadi ibu susuan dan anak susuan, dan dengan saudara-saudara sesusuannya yaitu haram juga untuk menikah gitu. Mereka menjadi saudara jadi mahram mu'abbad. Yang ketiga yaitu karena adanya hubungan musakharah atau adanya hubungan pernikahan. Tali pernikahan maka menyebabkan adanya hubungan darah, adanya hubungan mahram mu'abbad. Siapa saja itu? Yaitu wa ummahatun nisaikum wa rabaikumul lati fi hujurikum. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan yang ada hubungan mahram mu'abbad yaitu ibu-ibu istrimu atau mertua itu termasuk mahram mu'abbad. Dia tidak akan bisa menikahi menantunya karena mahram mu'abbad itu disebutkan di dalam kitab-kitab fikih bahwa mertua itu sudah menjadi mahram mu'abbad saat setelah diucapkannya akad, maka dia menjadi mahram sampai selamanya, tidak akan bisa menikah dengan menantunya. Dan anak-anak perempuan dari istrimu yaitu anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, yang dari istrimu yang telah kamu gauli. Tetapi jika maka kalau sudah digauli ibunya, maka anaknya menjadi mahram mu'abbad, mahram yang tidak bisa dinikahi selamanya. Tapi jika kamu dalam pemeliharaan dan apabila anak itu dan ibunya belum kamu campuri dan telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu untuk menikahi anaknya karena ibunya sudah belum kamu campuri. Maka itu halal bagimu untuk mencampurinya. Dan anak-anak istri-istri dari anak-anakmu yaitu menantumu yang perempuan itu merupakan mahram mu'abbad, mahram yang tidak bisa dinikahi selamanya. Selanjutnya yaitu diharamkan bagimu menggabungkan atau mengumpulkan dalam pernikahan itu dua orang perempuan yang bersaudara. Maka ini tidak boleh. Kalau mau satu, kakaknya atau adiknya, pilih salah satu. Tidak boleh menggabungkan antara kakak dan adik untuk dijadikan istri. Mungkin innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka di sini penting kita mengetahui siapa saja yang menjadi mahram kita, mahram mu'abbad kita. Untuk itu dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Afwa minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.